Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali kita masuk pada renungan pagi. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan penuntun setiap langkah kehidupan kita setiap hari. Kita buka Alkitab kita, terdapat dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya berbicara tentang waspadalah dengan kesombongan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini adalah menyinggung tentang Lucifer atau malaikat Lucifer, saudaraku. Lucifer ini adalah dia malaikat penyembah di surga, tetapi dia memiliki hati yang sombong, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena Lucifer ini dia memiliki talenta, yaitu pemimpin pujian di surga, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi karena dia memiliki talenta yang luar biasa sebagai pemimpin puji-pujian di surga, dan dengan talenta yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, keahliannya, dia merasa sombong. Dia ingin menyamai Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang kasih? Tuhan tidak suka. Dia dibuang, dicampakkan ke bumi. Saudaraku yang kasih, Lucifer karena kesombongannya, Tuhan buang dia ke bumi. Dan dia menjadi iblis, saudaraku. Itulah sekilas cerita daripada Lucifer. Lucifer ini adalah malaikat penyembah di surga. Tetapi karena kesombongannya, Tuhan buang dia ke bumi dan akhirnya dia menjadi iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak berbicara panjang lebar tentang Lucifer, tetapi saya mengambil sebuah intinya daripada ayat ini adalah bahwa waspadalah dengan kesombongan. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena kesombongan itu adalah akan menghancurkan kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, sehebat apapun kita, kalau kita sombong, lambat laun kita akan jatuh. Dan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu akan hancur, saudaraku yang kasih. Saudaraku, kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya. Kesombongan dimulai dari diri sendiri, yaitu di dalam diri. Orang yang sombong selalu berkata, aku. Kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi, Lucifer berkata ada beberapa kali dia mengatakan, aku ingin menyamai. Aku ingin seperti, saudara. Itu adalah orang sombong. Orang yang sombong itu adalah selalu akunya yang kelihatan, dirinya. Saudara. Jadi kesombongan itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Kenapa, saudara yang kasih? Karena di dalam diri kita itu ada natur, dosa. Dosa itulah yang mendorong kita untuk menjadi orang yang sombong. Karena itu kita harus waspada dengan kesombongan. Saudaraku yang kekasih, ciri orang yang sombong itu adalah dia selalu membicarakan kelebihannya sendiri. Dia bertemu dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, dia berbicara tentang kelebihannya, keunggulannya. Aku bisa ini, aku bisa itu. Yang kedua adalah orang yang sombong itu suka memandang rendah orang lain. Jadi yang paling hebat itu dirinya. Orang lain tuh gak ada apa-apanya, saudara. Itu ciri orang yang sombong.
Terus yang ketiga adalah ciri orang yang sombong tidak suka melihat orang lain lebih daripada dirinya. Kalau dia melihat orang lain lebih daripada dia nggak suka. Bagaimana orang lain ini yang dianggap lebih daripada dia ini supaya dia lebih rendah daripada dia. Itu ciri orang yang sombong, dia tidak suka dengan orang lain lebih daripada dirinya. Yang keempat, dia meremehkan pencapaian orang lain. Dia tidak suka kalau orang lain berhasil, saudaraku. Bagaimana caranya dia menjatuhkan orang lain dengan caranya, saudaraku. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Nah, saudaraku, itulah sebabnya berbahaya sekali kalau kita terkontaminasi dengan roh kesombongan ini. Karena kesombongan itu akan menghancurkan dirinya dan orang sekitarnya akan menjadi korban daripada si sombong ini tadi. Bagaimana agar kita tidak terjebak dalam dosa kesombongan? Saudaraku, yang pertama adalah kita menyadari bahwa kesombongan itu berasal di dalam diri kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada natur dosa yang selalu ingin membujuk kita, ingin membawa kita menjadi orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu, saudara, itu adalah karena dosa yang mendorong dia untuk menjadi sombong. Bahwa dia tidak mau dianggap remeh, dia tidak mau direndahkan orang lain, saudaraku. Sehingga dia berusaha bahwa dialah yang paling hebat. Maka orang yang sombong itu selalu berkata, aku ini karena aku karena aku pintar, karena aku kaya, karena aku hebat. Pokoknya segala sesuatu adalah karena dirinya, karena akunya itu. Itulah orang sombong, saudaraku. Sadarilah kalau kita tidak terjebak dalam sebuah kesombongan atau roh kesombongan, sadarilah bahwa kita ini adalah di dalam diri kita ada natur dosa, di mana dosa itu akan membuat kita menjadi orang yang sombong. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak terjebak dengan roh kesombongan? Kita harus ingat, hidup itu seperti roda yang berputar. Tahu roda, saudaraku? Roda itu kan berputar di atas, di bawah, di atas, di bawah. Seperti itulah kehidupan kita. Bahwa, saudaraku, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita menjadi orang yang kaya, tapi ada kalanya kita bisa saja kita menjadi orang yang miskin, saudara. Ada kalanya kita punya harta yang banyak, tapi ada kalanya kita punya harta yang sedikit. Saudara yang kasihnya dalam Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini bisa saja berubah dalam sekejap. Karena itu, jangan sampai kesombongan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah supaya kita tidak terjebak dengan roh kesombongan, kita mau menerima saran dan usulan orang lain. Saudaraku, orang yang sombong itu adalah dia tidak mau menerima saran orang lain dan tidak mau menerima usul orang lain. Dia hanya dirinya saja yang bisa gitu. Hanya sarannya, hanya pendapatnya aja yang dipakai, kalau orang lain enggak. Kenapa? Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Jadi supaya kita tidak terjebak dalam roh kesombongan, kita mau menerima usulan dan saran orang lain. Dan yang seterusnya, saudaraku, kita mau terus belajar. Orang yang sombong tidak mau belajar karena dia menganggap dirinya sudah tahu semuanya. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Yang seterusnya adalah yang terakhir, suka mengalah. Jadi supaya kita tidak terjebak dalam roh kesombongan, kita harus mengalah. Orang yang suka mengalah adalah orang yang mampu menghadapi atau tidak akan pernah terjebak dari segala roh kesombongan. Puji nama Tuhan, inilah renungan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, waspadalah dengan roh kesombongan, karena roh kesombongan itu akan menghancurkan diri kita dan orang-orang di sekitarnya akan menjadi korban daripada kesombongan itu. Amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Kami